Oke, baik. Materi terakhir dari fase leading ini adalah effective group and team. Nah, ini adalah chapter 15. Teman-teman bisa melihat lengkapnya ada di e-book kita yang versi bahasa Inggris. Oke, teman-teman. Dalam topik group and team ini, kita harus mampu mengelolanya secara efektif. Apalagi kita seorang manajer. Ketika kita tidak mampu mengelolanya dengan efektif, maka kinerja grup kita atau tim kita nantinya akan tidak maksimal, ya. Hal ini menjadi sangat penting, ya. Di sini sangat penting. Effective teamwork ini sangat penting. Tidak hanya untuk organisasi itu sendiri. Nah, perlu dipahami di sini bahwa pengelolaan tim yang baik atau efektif itu akan menghasilkan kesuksesan juga untuk si people itu sendiri dalam bekerja. Sehingga karena pentingnya pengelolaan grup ini, kita harus sungguh-sungguh belajar bagaimana sih mengelola grup and tim yang baik. Nah, sebelumnya kita harus tahu bedanya apa antara grup dan tim. Grup adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, sedangkan tim, grup yang anggotanya bekerja secara intens satu dengan yang lainnya untuk mencapai sesuatu yang lebih spesifik. Ya, tujuannya tujuan bersama, sama-sama tujuan bersama, tapi ini lebih spesifik. Kalau dilihat dari gambarnya, grup itu hubungannya antara satu ke yang lain. Jadi hubungannya terpisah. Interaksinya satu dengan yang lainnya ini terpisah. Kalau tim, ini interaksinya sangat intens satu dengan yang lainnya. Mereka saling berinteraksi untuk satu tujuan yang sama atau satu tugas yang sama. Kita akan melihat ilustrasi yang lain. Kalau kita memakai gambaran irisan matematika seperti ini, grup itu sifatnya lebih besar daripada tim. Tim ini adalah bagian dari grup. Ya, jadi selain tadi dilihat dari interaksinya, sekarang dilihat dari kapasitasnya atau besarnya kelompok. Yang grup ini sifatnya lebih besar daripada tim. Tim ini adalah bagian dari grup. Nah, grup dan tim ini memiliki kontribusi yang besar untuk mencapai organisasi yang efektif. Ketika kita mampu mengelola grup and tim ini dengan baik, maka itu akan meningkatkan kinerja perusahaan. Bahkan tanggung jawab kita ke konsumen pun juga akan meningkat. Inovasi perusahaan pun juga akan meningkat. Kita akan terpacu untuk memberikan inovasi yang lebih, memberikan sesuatu yang lebih bagi perusahaan ketika kita merasa bahwa grup kita itu mensupport kita. Kita merasa bahwa grup ini berjalan dengan efektif. Kalau kita tidak merasa bahwa grup kita berjalan dengan efektif, wah grup saya ini tuh rasanya kalau ada pekerjaan tuh suka ditunda-tunda, sehingga waktu saya sendiri untuk mengatur manajemen waktu saya sendiri itu pusing, bingung. Nah, itu akan meningkatkan dismotivasi, ya. Ketika grup kita itu efektif, maka akan terjadi peningkatan motivasi dan kepuasan. Tapi kalau kita sendiri merasa grup kita ini nggak efektif ini, saya nggak bisa berkembang di grup ini, maka akan ada dismotivasi atau pengurangan motivasi bekerja. Ya, jadi ketika peningkatan ini semua mampu dicapai perusahaan, maka kita akan unggul secara kompetitif. Ya, dan itu akan menghasilkan sinergi bagi perusahaan. Oke, berikutnya ini adalah ilustrasi perbedaan grup and team. Ya, di sini grup and team ya, grup formal, informal, kemudian di dalamnya ini ada bentuk tim-tim lebih kecil lagi. Informal and formal group. Jadi kalau formal group itu dibangun secara resmi oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi organisasi memilih siapa manajernya, kemudian dia diangkat menjadi manajer atas grup tertentu. Nah, itu formal group. Nah, kalau informal group itu sifatnya tidak dipilih secara langsung, tidak dipilih secara formal, tapi mereka itu saling bekerja sama di kelompok-kelompok yang lebih kecil. Itu sama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Virtual team. Tim yang anggotanya jarang atau tidak pernah bertemu, tapi mereka tetap berinteraksi lewat virtual.
atau lewat teknologi informasi. Friendship group, interest group. Ini termasuk informal group, jadi tidak dipilih atau dibuat secara langsung oleh organisasi, ya. Tapi mereka membentuk satu kelompok atau grup friendship group itu berdasarkan kenyamanan mereka satu sama lain berinteraksi, bersosialisasi. Kalau interest group itu berdasarkan kesamaan mereka atas hobi tertentu atau kesukaan tertentu. Selanjutnya common group. Sebuah kelompok yang terdiri dari bawahan yang melaporkan tugasnya kepada pengawas atau atasan. Self-managed team, self-managed work team. Sekelompok karyawan yang mengawasi mereka sendiri, memantau pekerjaannya mereka sendiri. Task force, komite dari manajer, atau malah bukan dari manajer yang bertugas untuk memecahkan masalah tertentu bagi perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke masalah problem solving. Ini adalah tipe-tipe interdependence ya. Yang pertama adalah full task interdependence, yang kedua adalah sequential task interdependence, yang ketiga adalah reciprocal task interdependence. Kita akan lihat satu-satu. Task interdependence itu sendiri adalah sejauh mana pekerjaan itu dilakukan oleh satu anggota kelompok dan mempengaruhi pekerjaan tersebut pada orang lain. Yang pertama adalah pool. Ya, namanya saja pool, maka di pool dalam satu grup performance atau satu kinerja atau grup kinerja. Dalam pool task interdependence, saling ketergantungan tugas antar anggota grup. Jadi kalau kita kerja kelompok, ada satu orang yang bertugas untuk menjadi tempat mengumpulkan tugas-tugas teman-teman yang lain. Misalnya ada satu tugas, kemudian oke teman-teman, kita bagi tugas ini menjadi 5 bagian, kamu mengerjakan 1, kamu 2, kamu 3, kamu 4, kamu 5. Nanti jam 12 malam kirimkan ke saya jadikan 1 untuk kita kirim ke dosen. Nah, itu berarti pool interdependence ya. Oke, kita masuk yang kedua. Sequential task interdependence. Jadi saling ketergantungan tugas di mana ada tugas satu dengan yang lainnya itu berkaitan dan harus selesai dulu baru bisa pindah ke tugas yang lain. Kalau dalam kasus ini, kalau kita umpamakan semacam pembagian tugas, maka ada 5 orang dalam satu kelompok. Oke, orang pertama mengerjakan sampai selesai. Oke, kalau sudah selesai kita pindah ke orang kedua. Kalau sudah selesai orang kedua, kita pindah orang ketiga dan seterusnya sampai orang terakhir. Jadi orang terakhir baru bisa mengerjakan ketika anggota kelompok yang lain sudah selesai mengerjakan. Terakhir, reciprocal task interdependence. Nah, kalau ini setiap anggota saling berkoordinasi sehingga tugasnya itu akan sama. Tugasnya akan mencapai di satu titik yang sama. Kalau yang ini tadi bisa aja antara nomor 1 sampai nomor 6 atau sampai nomor 5 tadi tidak sama satu sama lain atau malah kedobel penjelasan. Kalau ini karena kita saling berkoordinasi setiap saat, maka grup performance-nya akan sama-sama dicapai sesuai dengan harapan. Nah, bagaimana cara pengembangan grup? Ini ada beberapa tahapnya. Yang pertama adalah forming, kemudian storming, norming, performing, dan adjourning. Ya, yang pertama adalah forming. Jadi pada tahap pertama ini, pada saat pertama kali grup dibentuk. Nah, di sini kita saling mengenal satu sama lain, saling menunjukkan perilaku kita satu sama lain. Kemudian tahapan berikutnya adalah storming. Nah, di tahapan kedua ini, karena kita sudah saling mengenal satu sama lain, kadang terjadi konflik atau ketidakcocokan. Tahapan berikutnya adalah norming. Nah, justru ketidakcocokan itu kadang-kadang membuat ikatan yang lebih intens atau lebih erat satu sama lainnya. Lalu yang berikutnya adalah performing, itu di mana manajer itu ditantang untuk melakukan tindakan yang nyata untuk menjamin kelompok ini saling memberikan kontribusi yang efektif satu sama lain. Dan terakhir adalah adjourning atau pembubaran, di mana tidak semua kelompok itu akan mengalami adjourning. Nah, social loving itu adalah
rasa bermalas-malasan secara sosial. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat negatif. Artinya begini, ketika dalam satu kelompok ada satu orang yang malas, itu akan menjadi efek negatif bagi yang lainnya. Lebih gampang kita terpengaruh sesuatu yang negatif daripada kita terpengaruh sesuatu yang positif. Nah, untuk pekerjaan atau untuk organisasi perusahaan, ini menjadi sesuatu yang sangat krusial. Maka kita sebagai manajer karena sudah tahu efek dari social living atau efek malas-malasan yang buruk ini, maka kita harus melakukan sesuatu. Bagaimana supaya uh, karyawan itu berkinerja lebih baik, tidak terpengaruh oleh sesuatu yang buruk atau rasa malas. Maka beberapa hal ini bisa dilakukan untuk mereduce itu atau menghilangkan itu. Kita harus membuat individu di dalam organisasi itu memiliki kontribusi. Jadi kalau misalnya kita berlima, ada 2 orang tidak bekerja, 3 orang ini sangat powerful, sangat inspiratif, sehingga pekerjaan selalu dilakukan oleh 3 orang ini. Maka 2 orang ini akan merasa untuk apa aku ada di grup itu. Aku tidak punya kontribusi positif di situ. Nah, itu akan menimbulkan sesuatu yang negatif bagi perusahaan, akan berkinerja lebih buruk. Kemudian berikutnya membuat individu itu merasa kontribusinya positif buat perusahaan. Jadi bagaimana kita manajer menjaga mereka, kontribusi mereka itu valuable bagi perusahaan. Dan terakhir adalah grup itu jangan terlalu besar. Kita harus menjaga size-nya. Kalau terlalu besar, ada 20 orang dalam satu grup, apa 50 orang dalam satu grup untuk menyelesaikan masalah, itu malah justru tidak efektif. Malah justru menimbulkan social loving yang lebih besar. Nah, ini membahayakan. Oke, sekian dari materi efektif group and team.